Sari duduk di acara wisuda yang meriah untuk para mahasiswa, dadanya membuncah penuh kebanggaan. Bimanya adalah yang terbaik dari yang terbaik di sini. Ijazah dengan predikat cum laude, setumpuk penghargaan dan piagam, tepuk tangan riuh dari para hadirin, semua itu memang pantas ia dapatkan. Di angkatannya, tidak ada lulusan lain yang sepertinya. Bayangkan saja, tidak ada satupun nilai B selama bertahun-tahun kuliah. Lulusan sesukses itu selama sejarah universitas ini bisa dihitung dengan jari. Kini, menurut Bima, para perusahaan akan antre untuk mendapatkan spesialis siap pakai di bidang rekayasa genetika sepertinya. Perusahaan-perusahaan asing pun melirik Bima. Semua pertanda menunjukkan bahwa kariernya bisa melesat dengan cepat. Selama bertahun-tahun putranya kuliah, Sari bahkan tidak pernah mencoba memahami istilah-istilah rumit dan rentetan singkatan seperti DNA dan RNA. Ia hanya mengamati dari jauh pertemuan teman-teman Bima yang penuh semangat, berdebat di dapur apartemen mereka tentang prospek dan kemenangan total atas kelainan genetik dan virus. Jurusan rekayasa genetika baru saja dibuka di Institut Bioteknologi. Ilmu ini adalah salah satu yang hasilnya tidak akan dinikmati oleh generasi sekarang, melainkan oleh generasi mendatang. Prospek dari apa yang Bima tekuni dengan giat itu tidak membuatnya takut. Pada tahun 1997, hampir tidak ada yang percaya pada domba Dolly, namun penciptaannya dari inti sel somatik yang dimasukkan ke dalam sitoplasma sel telur kini menjadi fakta ilmiah yang mutlak. Terkadang, saat Sari menyiapkan kopi berliter-liter untuk mereka, ia sangat senang karena diskusi ilmiah dadakan di antara teman-teman sekelas Bima itu berlangsung di rumah mereka. Apartemen 4 kamar tidur yang luas di sebuah gedung yang dijuluki kompleks dosen seolah-olah diciptakan untuk percakapan serius. Dulu, ia dan suaminya sangat beruntung bisa membeli hunian idaman ini di gedung bersejarah yang begitu bergengsi. Pemiliknya, yang tinggal di bangunan tua namun sangat kokoh dengan kamar-kamar persegi yang terang dan balkon berteralis besi tempa yang indah, hendak pindah permanen ke Eropa. Urusan jual beli selesai hanya dalam seminggu. Bagi keluarga mereka, apartemen kesayangan ini menyimpan seluruh kronik keluarga. Mereka bahkan membuat semacam dinding kenangan potret-potret hasil goresan tangan seorang paman yang pelukis yang mengabadikan kebersamaan mereka yang bahagia. Terkadang Sari terpaku di depan kumpulan momen yang membeku dalam bingkai itu. Ini Bima, murid kelas 1 SD dengan mata ketakutan dan buket bunga aster. Di sini, ia dan suaminya, Budi, sedang mendaki gunung. Dan yang ini, mereka bertiga berjuang melawan ombak laut yang ganas. Betapa banyak sukacita dan tawa dalam hidup mereka saat itu. Kemana semua itu menghilang seiring berjalannya waktu? Cinta mereka pernah membara, lalu menjadi bara, lalu padam. Mereka telah bersama selama 20 tahun. Menarik? Bagaimana ini terlihat dari luar? Apakah itu waktu yang lama atau sebentar untuk sebuah pernikahan? Bagaimana bisa sebulan yang lalu mereka mengumpulkan tamu di restoran untuk merayakan ulang tahun pernikahan ke-20 mereka, dan kemarin mereka mengajukan gugatan cerai? Sari tidak tahu jawabannya. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak akan meratap histeris bahwa ia akan segera menjadi wanita bebas. Pernikahan mereka telah habis masanya. Begitulah yang terjadi. Kemarin, Budi berkata ingin memberitahukan sesuatu yang penting, tetapi setelah acara wisuda putranya. Mungkin ia akan mengumumkan informasi itu di ruang sidang. Sekarang, ia muncul di apartemen mereka seperti orang asing. Namun, ia membawa hadiah untuk Bima. Ia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan kesopanan. Selama bertahun-tahun ini, ia tidak pernah belajar untuk menganggap Bima sebagai putranya juga. Memangnya apa yang ia harapkan ketika menikah dengan Budi sambil menggendong anak laki-laki berusia 3 tahun dari pria lain? Ini adalah pertaruhan. Dan apa yang orang katakan bahwa jika seorang pria mencintai seorang wanita, ia juga akan mencintai anaknya, itu hanyalah dongeng. Tentu saja itu bisa terjadi, tetapi tidak selalu dan tidak pada semua orang. Sari pernah mencintai dengan gila, penuh gairah, tanpa batas, pria pertamanya, cinta pertamanya, Riannya. Dia adalah yang terbaik, dia luar biasa. Lautan pesona dan kehangatan tempat Sari tenggelam tanpa mencoba meminta ampun. Penuh petualangan, hidup hingga ke ujung jari dalam setiap gerakannya,
anak cerdas dari kumpulan ganggang padat di pinggiran kota provinsi. Pemimpin bangsawan jalanan, remaja sulit, dan kemudian pemuda yang lihai. Sari yang rapuh dan naif saat itu belum mengerti bahwa hubungan mereka tidak punya masa depan. Ia keluar rumah, jatuh ke dalam pelukan lembut Rian, larut dalam dirinya tanpa sisa. Dan Rian pun tidak diragukan lagi mencintainya. Tapi itulah yang menjeratnya. Sari bahkan tidak terlalu paham apa itu tawuran, tapi ia selalu mengikutinya kemanapun seperti ekor. Suatu hari, lagi-lagi bentrokan antar kampung. Salah satu preman menyeretnya ke belakang garasi untuk memancing amarah Rian. Tanpa pikir panjang, Rian menerjang lawannya seperti elang. Ketika sebilah pisau berkilat di udara, dengan 2 gerakan cepat, Rian mematahkan tulang leher lawannya, tidak memberinya kesempatan untuk hidup. Itu adalah hukuman pertamanya. Meskipun ia sudah tercatat dalam kenakalan remaja, ia belum pernah terlibat dalam perkelahian serius. Pelaku yang baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-18, awalnya perbuatannya dianggap sebagai pembelaan diri yang berlebihan, tetapi tetap saja ia harus menjalani hukuman. Sebulan kemudian, Sari menyadari bahwa ia hamil, keadaannya tidak menjadi lebih mudah. Keluarganya agak puritan. Ayahnya seorang akuntan yang pendiam dan sederhana, ibunya seorang guru musik di taman kanak-kanak. Mereka hidup sangat sederhana. Bagaimana ia bisa menambah beban orang tuanya dengan aib seperti itu? Pergaulannya yang lama dengan Rian telah mengajarkannya beberapa hal. Ia dengan cepat memperhitungkan bahwa ia kemungkinan besar akan melahirkan setelah ujian kelulusan sekolah. Ia akan pergi ke ibu kota provinsi untuk mendaftar kuliah, dan sementara itu ia akan mengencangkan perutnya. Semoga saja orang tuanya tidak menyadari apa-apa. Ia akan menunggu Riannya keluar dari penjara, pahlawan yang telah melindunginya, dan mereka akan menikah. Gadis itu dengan semangat besar mulai belajar untuk menjadi guru bahasa Inggris. Mungkin juga bahasa lain sebagai tambahan, tidak akan merugikan di masa depan. Perlu dipikirkan mana yang lebih baik, menambahkan bahasa Prancis atau Jerman. Semuanya akan berguna. Bulan-bulan berikutnya berlalu relatif tenang. Sari tidak punya pengalaman keibuan, dalam artian tidak terpikir olehnya untuk mendaftar ke puskesmas sesuai jadwal, menjalani pemeriksaan apapun. Ia hanya ingat bahwa ia membawa sebagian dari orang yang dicintainya, tetapi calon bayi di dalam rahimnya tidak dalam kondisi baik. Ia belajar mati-matian, mempersiapkan diri, menghafal materi yang diperlukan untuk ujian masuk dari pagi hingga malam. Tidak ada jadwal, makanan seadanya, bahkan tidak ada sedikit pun vitamin dan makanan bergizi. Sari tidak pernah lepas dari korset dan pakaian longgar. Orang tuanya, seperti yang ia harapkan, tidak curiga sama sekali. Ia juga beruntung karena tidak mengalami mual di pagi hari sama sekali. Setelah acara perpisahan sekolah, ia langsung pergi ke ibu kota provinsi. Dengan nilainya, panitia penerimaan langsung menjanjikannya tempat di asrama mahasiswa selama ujian masuk. Di kamar asrama itulah Sari untuk pertama kalinya melepaskan semua pakaian menyiksa yang seperti cangkang itu. Ini adalah kehamilan pertamanya, tetapi bahkan ia merasa seolah-olah bayi mereka menendang perutnya dengan lega, seolah berterima kasih atas kebebasan yang telah lama ditunggu. Ia tidak tahu pasti kapan ia akan melahirkan, dan dengan tulus berharap bisa menyelesaikan semua ujian dan tes yang diperlukan. Ia menulis banyak surat kepada Riannya. Ia tidak tahu aturannya, berapa banyak dan seberapa sering surat bisa dikirim ke penjara. Ia menceritakan tentang setiap harinya, tentang ketakutannya, tentang bahwa ia akan menjaga bayi yang dikandung dari cinta yang besar, dan bahwa ia menunggu kekasihnya. Rian menjawab jarang dan singkat, tidak sepatah kata pun tentang kehidupan di penjara, hampir tidak ada baris tentang bagaimana keadaannya di sana. Pesan-pesannya lebih mirip catatan sekolah. Yang terbaik yang terjadi padaku adalah kamu, aku membuat kalender, menghitung hari sampai pertemuan kita, aku hidup hanya untukmu, jaga si kecil kita. Keberuntungan tidak meninggalkan Sari. Ia lulus ujian tanpa hambatan, meskipun para dosen yang tegas tidak menyembunyikan tatapan menghakimi pada perutnya yang semakin membesar. Tetapi kehidupan pribadi calon mahasiswa, menurut mereka, adalah urusannya sendiri.
Gadis cerdas ini akan memutuskan sendiri apa yang harus dilakukan setelah melahirkan. Lagi pula, dengan surat penerimaan di tangan, tidak ada yang akan melarangnya mengambil cuti akademik dan menyelesaikan masalahnya. Sari sejenak menyingkirkan semua kenangan masa mudanya yang penuh warna itu. Putranya yang telah berprestasi berhak untuk bersantai tanpa pengawasan dan kontrol dari orang tua. Sekarang ia akan minum segelas sampanye untuk masa depan cerah semua pemuda tampan yang bersemangat ini, berpartisipasi dalam persiapan foto kelompok sebagai kenang-kenangan, dan perlahan-lahan menghilang. Suaminya, Budi, seharusnya tidak perlu bersikap acuh tak acuh terhadap Bima. Bagaimanapun, selama bertahun-tahun Bima tumbuh, Budi ada di samping mereka, secara tidak langsung berpartisipasi dalam kehidupan anak itu, dan kemudian pemuda yang telah dewasa itu. Setelah udara pengap di restoran, kesejukan malam di luar terasa seperti surga. Di taman kota hampir tidak ada orang. Hanya lampu-lampu tinggi dengan tiang logam yang unik yang menatap ke permukaan sungai yang tenang. Kedipan bulan sabit muda. Keindahan yang hampir tidak terganggu, keheningan yang damai, dan perasaan bahwa hari inilah ia akan meletakkan titik tebal pada masa lalunya. Betapa aneh nasibnya mulai terbentuk. Setahun terakhir penuh dengan kejutan tak terduga. Apa yang akan terjadi dari kehidupan masa mudanya yang sembrono hingga kehidupannya saat ini, hanya waktu yang akan menjawab. Sari belum memutuskan pendapat pastinya tentang tawaran Bima untuk bekerja di Institut Roslin di Edinburgh, sebuah institusi bioteknologi dan ilmu biologi yang bergengsi. Bagi orang lain, semua ini tampak seperti keajaiban, tetapi sebenarnya peristiwa ini memiliki akar yang sangat nyata dan dapat dimengerti. Dulu, ia sendiri lulus dengan cemerlang dari Institut Bahasa Asing di kotanya. Ia mempertahankan disertasi kandidat tentang metode baru penguasaan bahasa Inggris sejak usia dini. Ia mulai mengajar Bima sejak usia 5 tahun. Hasil dari kerja keras mereka berdua adalah Bima berbicara bahasa Inggris tidak lebih buruk dari bahasa Indonesia. Belajar dengan Sari Anatolia, nama yang ia gunakan untuk mengajar, dianggap sebagai keberuntungan yang tak ternilai di kota itu. Hanya beberapa tahun setelah lulus dari institut, ia bekerja sebagai penerjemah, dan sisa waktunya hingga hari ini ia habiskan untuk memberikan les privat. Siapa saja pernah menjadi muridnya. Ia dipilih karena kualitas utamanya, penguasaan materi. Setelah 6 bulan belajar di kursus ekspresnya, para pebisnis sudah bisa memahami mitra berbahasa Inggris mereka dengan mudah. Dan anak-anak membaca Lewis Carroll dan Charles Dickens dalam bahasa aslinya, ia tidak pernah gagal. Justru karena itulah salah satu orang penting di kota mereka, yang sangat perlu menguasai bahasa Inggris dalam waktu singkat, sebagai imbalan, mengatur magang untuk Bima di Skotlandia. Institut Roslin, setelah kemunculan domba Dolly, menjadi institusi legendaris dalam rekayasa genetika. Bahkan hanya melihat dinding-dindingnya yang terkenal sudah merupakan kebahagiaan. Dan jika bisa berbaur dengan para stafnya, menjadi akrab dengan mereka, itu sungguh luar biasa. Bima sangat gembira dengan prospek seperti itu. Para ilmuwan di sana menyukainya. Mereka tanpa ragu menawarinya untuk bergabung dengan mereka setelah lulus dan bekerja untuk kesejahteraan kerajaan Inggris dan rakyatnya. Sari berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, kesempatan emas seperti itu tidak diberikan kepada setiap pemuda. Tapi ia begitu terikat pada putranya, tidak bisa membayangkan hidup jika Bima tidak ada di dekatnya. Sampai sekarang, tugas sulit ini belum memiliki solusi akhir, lagi pula, mengembangkan ilmu pengetahuan Indonesia juga sangat bergengsi. Untuk apa mereka membutuhkan Inggris yang berkabut itu? Setelah berjalan-jalan di taman yang indah, Sari bahkan merasa sedikit kedinginan. Sekarang ia akan pulang, langsung menyeduh teh dengan daun mint yang harum. Seminggu lagi akan ada sidang pengadilan mengenai perceraian mereka dengan Budi. Di akhir kisah keluarga mereka, hanya satu hal yang membuatnya tegang, apartemen 4 kamar mereka yang indah harus dijual agar mereka bisa berpisah. Temannya yang bekerja di agen properti sudah memantau pasar. Hunian seperti itu di pusat kota akan laku keras. Menurut semua perkiraan, mereka bahkan bisa membeli 2 apartemen 2 kamar. Uang dari penjualan rumah di kompleks dosen seharusnya lebih dari cukup. 23 tahun yang lalu, ketika Bima lahir,
Betapa menakutkannya berada di jalanan dengan seorang bayi, tapi ia berhasil. Ia tinggal dengan seorang nenek sebatang kara yang menyewakan sudut kamarnya hanya agar ada teman bicara untuk membahas berita dari televisi. Menjelang musim gugur, ia mengaku kepada orang tuanya bahwa mereka telah menjadi kakek dan nenek. Reaksi mereka benar-benar tidak terduga baginya. Ibu berkata agar ia kembali kuliah, dan cucunya sekarang akan menjadi tanggung jawabnya. Ia akan berada di bawah pengawasan pengasuh di penitipan anak tempat ibunya bekerja. Para pengasuh di sana berpengalaman, mereka akan membesarkan si kecil, dan nanti akan terlihat bagaimana kelanjutannya. Dan jauh sebelum itu, ia memberitahu Rian. Betapa senangnya Rian. Ia menulis, "Sariku, kita sekarang ayah dan ibu, betapa bahagianya aku. Apakah putra kita mirip denganmu atau denganku, Sari? Aku di sini akan bersikap sebaik mungkin aku bisa keluar lebih awal dengan pembebasan bersyarat. Aku akan kembali, dan kita akan bersama lagi. Sabarlah sedikit lagi, sayangku." Orang tidak berubah, mereka hanya kadang-kadang menyembunyikan kebiasaan dan sifat mereka dalam-dalam. Rian tidak kembali ke rumah dari penjara. Sifat pemberontak alaminya, dan keinginan abadi untuk memperjuangkan keadilan menang dalam dirinya. Sari tidak banyak mengerti dari cerita teman satu selnya. Lagi-lagi ada perkelahian. Rian sepertinya membela seorang narapidana baru. Mereka tidak memaafkannya untuk itu. Kecelakaan, terpeleset di kamar mandi, kepalanya terbentur bangku. Dan bagaimana sebenarnya yang terjadi? Siapa yang akan mencari tahu? Sari tidak pernah melihat di mana kekasihnya dimakamkan, tidak pernah menangis di atas makamnya, tidak pernah meletakkan bunga melati kesukaannya yang dulu sering Rian petik seikat besar untuknya di taman. Siapa yang benar-benar telah membuktikan kebenaran bahwa cinta pertama tidak pernah berkarat, tidak pernah terlupakan? Mungkin itu terjadi ketika kau bertemu dengannya lagi setelah bertahun-tahun. Sari dengan setia mencintai kenangannya tentang Rian. Ia hampir dengan jujur mewujudkan impian terpendam Rian. Bima tumbuh menjadi orang yang baik dan berharga. Rian pasti akan bangga padanya. Menyeduh secangkir teh kental yang manis dengan daun mint yang harum, ia pergi ke salah satu dari dua balkon yang luas, terpesona oleh kota yang tertidur. Akhir-akhir ini Budi jarang pulang untuk bermalam. Keluarga kedua di luar sana bukanlah urusan sepele. Dalam pernikahan mereka, semuanya terjadi seperti dalam melodrama klasik. Istri, seperti biasa, menjadi orang terakhir yang tahu bahwa suaminya sudah punya anak perempuan berusia 7 tahun dari wanita lain. Satu-satunya hal yang tidak ia mengerti adalah jika di sana ada cinta yang luar biasa, mengapa Budi tetap pulang setiap malam? Sungguh sebuah paradoks. Mereka bertemu di kampusnya, dan itu lucu. Inspektur pemadam kebakaran, Kolonel Budi, datang ke institusi untuk pemeriksaan dan tersesat di antara gedung-gedung yang mirip seperti kembar. Seolah-olah sengaja, seorang mahasiswi tingkat 3, Sari, berlari melewatinya. Dan mungkin, di suatu tempat di surga, Kupit tersenyum lebar pada mereka berdua. Sejak Rian meninggal, saat itu sudah 2 tahun berlalu. Bima tinggal di kampung halaman Sari bersama orang tuanya, ia sendiri dengan tekun menuntut ilmu. Selain bahasa Inggris kesukaannya, ia sudah mulai belajar bahasa Jerman, Prancis, Spanyol, dan Italia, 2 yang terakhir sebagai mata kuliah pilihan. Tanpa belajar keras, ia menekan kesedihannya, terus meyakinkan dirinya bahwa Rian adalah sepotong kecil kebahagiaan wanita sejati dalam hidupnya, yang hanya sedikit orang dapatkan. Seragam baru petugas pemadam kebakaran yang gagah itu, saat itu kedua dinas baru saja digabungkan terlihat pas di tubuh Budi yang malu-malu. Tapi ia benar-benar bingung ketika gadis lincah itu menarik tangannya. Dari samping, pemandangan itu terlihat sangat lucu. Seorang gadis mungil, bisa dibilang sangat pendek, menyeret seorang pria besar di belakangnya. Pada suatu saat, keduanya berhenti seperti terpaku, lalu serempak tertawa terbahak-bahak, suasana menjadi cair. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menjawab dengan pasti apa itu cinta, dan itu normal, karena setiap pasangan memilikinya dengan cara yang berbeda. Mereka seolah-olah sudah saling kenal seumur hidup, memahami apa yang diinginkan pasangan, tidak menciptakan sakit kepala yang tidak perlu.
Budi bereaksi dengan tenang terhadap fakta bahwa Sari sudah punya anak. Ia melamarnya dengan percaya diri. Aku tidak bisa berjanji padamu, Sari, bahwa aku akan mencintai anakmu seperti anak kandungku, tapi aku akan ada di sampingnya saat ia senang dan sedih. Aku pikir itu sudah cukup banyak. Saat menerima lamarannya, Sari saat itu berpikir, setidaknya ia mengatakan semuanya dengan jujur, tidak memberiku ilusi palsu, tidak memberiku harapan kosong. Mereka pindah bersama, mulai hidup bersama, menarik gerobak bernama keluarga, sekarang berdua. Bima bersikap biasa saja terhadap ayah tirinya, tetapi tampaknya merasakan sikap dingin dan jaraknya. Ia tidak pernah memeluknya, tidak meminta Budi untuk bermain dengannya, atau membacakan cerita untuknya. Jadilah sebuah keluarga seperti keluarga lainnya, tidak lebih buruk dan tidak lebih baik dari yang lain. Awalnya, Sari sangat berusaha untuk hamil. Tidak berhasil. Mereka berdua mendatangi banyak klinik, baik swasta maupun pemerintah. Sia-sia. Semua dokter mengatakan hal yang sama, kami tidak melihat ada halangan untuk pembuahan, bersabarlah. Rupanya, setelah sekitar 10 tahun menikah, kesabaran Budi habis. Ia pertama-tama memiliki kekasih muda, dan kemudian berhasil menjadi seorang ayah. Sari tidak tahu semua ini. Ia dengan sekuat tenaga mencari uang bersama suaminya agar Bima memiliki masa kecil dan remaja yang layak, agar mereka bisa banyak bepergian, mengenal dunia. Selama bertahun-tahun ini, apartemen besar itu menjadi milik mereka. Baik Budi maupun Sari sama-sama tidak tertarik pada rumah peristirahatan dan mobil, jadi mereka tidak memiliki aset keluarga tersebut. Berapa banyak yang masing-masing sumbangkan ke kas keluarga bersama, tidak pernah mereka hitung. Perlu membeli sesuatu? Tidak masalah, mereka mengambil dari simpanan rumah tangga, menggunakannya. Sari tidak tahu bagaimana Budi bisa membantu keluarga keduanya secara finansial. Dan itu tidak terlalu mengganggunya. Anak suaminya tentu tidak boleh kelaparan dan berjalan tanpa alas kaki. Ibunya pun tidak pantas hidup dalam kemiskinan. Mereka butuh 20 tahun untuk membangun sesuatu yang menyerupai hubungan yang hampir ideal. Eksperimen itu gagal. Mungkin hubungan yang ideal memang tidak ada di dunia ini. Sari sudah ingin duduk di balkon sampai fajar untuk membuatkan kopi bagi Bima setelah pesta wisudanya, tetapi matanya mengantuk. Ia sadar bahwa dalam pertarungan melawan kantuk ini, ia kalah telak dan bergegas ke kamar tidur di bawah selimut hangat. Pikiran terakhirnya adalah, aku harus bicara serius dengan Bima, menyatakan posisiku bahwa aku tidak ingin dia meninggalkan Indonesia. Setelah itu, Sari tenggelam dalam pelukan Morpheus. Percakapan penting antara ibu dan anak itu terjadi, seperti yang ia inginkan, keesokan harinya. Atas pertanyaannya tentang apa yang telah Bima putuskan mengenai Skotlandia, ia hampir mengabaikannya. Ibu, tolong jangan khawatir, besok aku akan datang ke rumah kita tidak sendirian, dengan Lisa, dia pacarku, dia juga lulus dari universitas kita, tapi jurusan lain. Aku tidak akan pergi ke Skotlandia manapun. Rumahku di sini, di sampingmu dan Lisa. Kita akan punya anak, Bu, dan aku ingin ibu menjadi orang pertama yang tahu tentang ini. Jika Sari sedang berdiri, kakinya mungkin akan lemas mendengar berita ini, menjadi seorang nenek di usia 40 tahun. Sungguh liku-liku kehidupan. Jika Rian masih hidup, mereka akan menjadi kakek dan nenek yang sangat muda. Mungkin mereka akan bertingkah konyol bersama cucu-cucu mereka. Sari sudah lama menyadari, Rian adalah dan tetap menjadi pria utama dalam hidupnya. Tidak ada yang seperti dia dan tidak akan pernah ada, macan tutulnya yang pemberani, lentur, dan lembut. Betapa ia berharap suatu saat nanti bisa bertemu dengannya lagi, setidaknya di surga. Atau mungkin tidak ada yang tahu apakah jiwa-jiwa di surga akan bersama lagi. Baiklah, sayangku. Aku akan seperti biasa, ada di sampingmu. Aku akan berusaha menyambut pilihanmu, cintamu, dengan ramah. Usiamu sudah 23 tahun. Aneh jika kau bersikap seperti seorang biarawan. Tentu saja aku sudah menduga bahwa dalam hidupmu sudah ada wanita-wanita lain. Pilihanmu adalah pilihanku. Aku hanya ingin memberitahumu sesuatu yang selama ini aku dan Budi tunda. Kami sudah mengajukan gugatan cerai. Beberapa hari lagi sidang. Ayah tirimu,
Ternyata, punya keluarga lain di mana seorang gadis kecil tumbuh. Jadi selanjutnya kami akan berjalan di jalan yang berbeda. Aku minta maaf karena dari pihak kami, bayimu yang belum lahir tidak akan punya kakek. Sari bisa bersumpah bahwa Bima segera berkata dengan terbata-bata, "Maafkan aku, demi Tuhan, atas kata-kata seperti itu, tapi setelah dewasa, aku sudah lama mengerti bahwa tidak ada cinta di antara kalian berdua." Dan apakah pernah ada? Sejak aku mulai mengerti sedikit tentang hubungan antara pria dan wanita, aku tidak pernah melihat kehangatan sejati di mata kalian satu sama lain. Kalian dengan patuh menjalankan tugas sebagai suami dan istri. Itu benar-benar seperti robot yang terprogram. Sari terkejut. Apakah permainan mereka sebagai keluarga terhormat begitu mudah terbaca? Mereka sudah menyadari setelah 5 tahun menikah bahwa mereka bukanlah belahan jiwa, tetapi mereka mempertahankan pernikahan. Mungkin itu lebih nyaman dan menguntungkan. Tidak perlu mencari pasangan di luar untuk kesehatan, tidak perlu memikirkan siapa yang akan membeli sosis dan siapa yang akan menyedot debu. Ada seseorang untuk membahas berita terbaru di malam hari. Mungkin karena Budi mengenakan seragam dinas sejak hari pertama, semuanya dibagi berdasarkan zona tanggung jawab seperti jadwal. Ia tidak ingin mencela aturan yang ada di rumah mereka. Ia ingat bahwa ada banyak hal baik juga. Bima, misalnya, sejak kecil terbiasa dengan disiplin tertentu, tetapi selalu dihargai atas setiap keberhasilannya. Ternyata, selama ini putranya merasakan kurangnya ketulusan dan menyembunyikannya. Kerangka apa lagi yang akan dikeluarkan dari lemari sehubungan dengan perceraian mereka? Namun, lebih baik ia diam tentang hal ini, ia tidak ingin pepatah rahasia selalu terungkap berlaku dalam kasusnya. Beberapa hari kemudian, Sari kembali tenggelam dalam kenangan. Malam yang riang di asrama setelah lulus ujian masuk. Ia akan tinggal di sini untuk waktu yang lama, dengan hak penuh, seperti dua teman sekamarnya. Sekarang mereka sedang bergantian menceritakan tentang diri mereka sendiri, sementara ia lebih banyak diam. Dari perutnya sudah terlihat bahwa ia telah mengalami dan merasakan sesuatu dalam hidup ini. Menjelang malam, semua akhirnya diam. Mereka berbondong-bondong pergi ke dapur umum untuk mencuci piring. Ruangan dengan beberapa kompor gas dan 2 kulkas besar. Tapi tiba-tiba Sari merasakan sakit yang tajam. Ia berhenti dengan ketakutan. Rasa sakit itu meningkat dengan cepat. Di dapur, seorang mahasiswa senior sedang sibuk. Sari berlari keluar ke koridor dan mendapatinya berdiri di genangan air. "Ya ampun, kau mau melahirkan? Cepat panggil ambulans. Dan kita sekarang akan pergi ke kamarmu dan menyiapkan tas untuk ke rumah sakit." "Kapan dokter bilang kau akan melahirkan?" Sari dengan jujur mengakui bahwa selama kehamilannya ia tidak pernah sekalipun ke dokter. Penolongnya yang tidak sengaja itu memegangi kepalanya. "Kau gila. Betapa sembrononya. Tapi sudahlah, apa gunanya menyesal. Sekarang kita akan memikirkan sesuatu. Temanku punya pacar yang kuliah di kedokteran, aku akan minta dia menghubunginya, mungkin dia bisa memberikan saran yang berguna." Jalan keluar ditemukan. Ambulans yang dipanggil oleh gadis-gadis itu membawa Sari ke sebuah bangsal rumah sakit yang lebih mirip panti asuhan, tempat mereka menerima wanita bersalin tanpa dokumen. Setelah itu, ia tidak peduli lagi dengan hal-hal pribadi. Syukurlah mereka tidak meninggalkannya di jalan dalam kondisinya yang sedang hamil. Di bangsal setelah melahirkan, ia ditempatkan bersama seorang wanita muda yang sangat cantik. Sari hanya sempat berpikir bahwa dengan penampilan seperti itu, temannya itu lebih pantas berjalan di atas catwalk daripada melahirkan di tempat seperti ini. Apa saja yang bisa kau lihat di dunia ini? Apa saja yang harus membuatmu terkejut? Teman satu ranjangnya memperkenalkan diri dengan nama yang tidak biasa, Adelia. Ia menambahkan bahwa sebenarnya namanya adalah Ada, tetapi ia menganggap nama itu kuno. Ia juga menambahkan bahwa dalam beberapa jam mereka akan membawa bayi-bayi mereka, sebaiknya mereka tidur, karena entah kapan lagi mereka bisa benar-benar tidur. Lelah setelah melahirkan, Sari langsung tertidur. Ia hanya sempat berpikir, bagaimana keadaan anak laki-lakiku? Rian pasti akan sangat senang kita punya anak laki-laki. Pikiran Sari tentang persalinan yang sudah lama berlalu terputus oleh dering bel pintu.
tidak tepat waktu, ia teralihkan. Itu Bima dan Lisa. Hari ini mereka berjanji untuk pergi ke kafe bersama, dan pasangan muda itu datang menjemputnya. Betapa tidak enaknya. Ia bahkan belum berpakaian. Atau mungkin lebih baik mereka bertemu di sini, di balik dinding apartemen kesayangannya? Di sini setiap sentimeter terasa akrab, dan lebih mudah untuk saling mengenal tanpa saksi. Merapikan jaket olahraga, Sari memutuskan untuk tampil di depan Lisa dengan sederhana, tanpa hiasan apapun. Ia menyambut pasangan muda itu dengan senyum ramah, mengajak mereka ke dapur. Mereka menyukai kerajaan makanan lezat dan aroma yang menggugah selera ini. Baru saja hari ini ia memasak nasi liwet dengan ayam kampung yang dibeli di pasar sangat tidak otentik dan sama sekali tidak benar. Sekarang ia akan menaruh nasi pulen dengan potongan daging yang menggugah selera di piring, memotong salad segar. Sementara itu, Bima akan menunjukkan apartemen kepada Lisa. Mereka akan mengobrol, ia akan mencari tahu apa dan bagaimana. Orang tua Lisa berada jauh, bekerja kontrak di salah satu negara bekas Uni Soviet. Jadi, sebagai ibu mertua, ia memegang kendali. Sari menyukai Lisa sejak pandangan pertama. Bagi seorang calon ibu mertua, selalu sulit untuk mengakui kebenaran bahwa burung kukuk malam selalu mengalahkan burung kukuk siang, tapi aturan itu berlaku. Dan Sari sama sekali tidak bodoh. Betapa senangnya Rian jika masih hidup. Ia pasti akan menyukai pilihan putranya ini juga. Pada hari sidang perceraian, Sari datang sendirian. Ia dengan bijaksana menolak pendampingan dari Bima yang bersemangat untuk membela. Untuk apa kemungkinan pertengkaran, skandal, pembicaraan kosong? Mereka akan cepat bercerai tanpa hambatan berarti. Tapi tiba-tiba Budi mengeluarkan kartu asnya. Ketika hakim bertanya, apakah pasangan itu memiliki sengketa harta, suami Sari tiba-tiba menyatakan bahwa mereka memiliki apartemen 4 kamar yang dibeli selama pernikahan, tetapi semuanya sudah jelas. Sari tidak mungkin memiliki pertanyaan apapun kepadanya. Apartemen itu pada masanya didaftarkan atas nama Ibu Budi, yang meminjamkan uang untuk pembelian tersebut. Ketika putrinya lahir, ibu mertua Sari membuat akta hibah atas nama putranya untuk properti ini sebagai tanda syukur atas kelahiran cucu yang telah lama ditunggu. Setelah monolog tak terduga ini, Sari sangat terkejut dengan fakta yang baru terungkap. Ia begitu bingung sehingga bahkan tidak langsung mendengar pertanyaan hakim tentang apakah ia akan membantah apa yang baru saja dikatakan suaminya. Dengan susah payah, ia menjawab bahwa tidak akan ada tuntutan dari pihaknya, karena semuanya sudah diatur secara sah. Di kepalanya saat ini begitu kacau sehingga bahkan orang paling bijaksana di dunia pun tidak akan bisa mengurai benang pikiran yang berantakan. Jadi, ini kejutan yang selama ini Budi isyaratkan. Ia memutuskan untuk memperbaiki kondisi perumahan keluarga keduanya, tanpa peduli di mana Sari dan Bima akan tinggal sekarang. Ternyata ia sangat tidak mengenal pria yang telah hidup bersamanya selama 20 tahun. Semua trik dan tingkah lakunya yang terkadang terjadi sekarang tampak seperti bunga. Buahnya baru matang sekarang, ketika ia memutuskan untuk melakukan tindakan keji ini terhadapnya dan pemuda yang telah ia besarkan. Padahal, uang untuk apartemen itu telah mereka kembalikan sepenuhnya kepada ibunya hanya dalam waktu 3 bulan. Dan Sari selalu sangat mempercayai Budi sehingga ia tidak pernah sekalipun melihat arsip keluarga untuk mengetahui atas nama siapa dokumen apartemen mereka terdaftar. Tidak ada kebutuhan untuk itu. Kertas-kertas itu tersimpan di brankas kerjanya, biarlah di sana. Mendengar putusan bahwa pernikahan mereka dibatalkan, Sari ingin menjadi yang pertama meninggalkan ruang sidang. Tapi hari ini Budi seolah-olah kerasukan. Ia menyelinap keluar melalui celah pintu lebih dulu darinya, berbalik dengan marah, dan mendesis, "Dasar kau, Sari, wanita tua bodoh, siapapun bisa menipumu dengan mudah. Baiklah, aku akan menjadi dermawanmu. Aku beri kau dan Bima waktu sebulan untuk mengosongkan apartemenku. Anggap saja ini hadiah perpisahanku untukmu." Tuhan tahu, Sari tidak menginginkan perang keluarga. Konflik terbuka membuatnya jijik. Karena itu, bahkan setelah serangan dari mantan suaminya ini, ia hanya mengatupkan giginya lebih erat, berpikir dengan sinis, Budi yang naif. Sepertinya sudah saatnya aku juga membuka pintu lemari kerangka dari masa laluku. Lebih dari setahun yang lalu, Sari mendapat murid baru,
seorang wanita tua yang anggun dengan pretensi aristokrat. Usianya sudah lebih dari 80 tahun dan ia sangat bosan. Jadi ia bertaruh dengan teman-temannya bahwa di usianya ia bisa dengan mudah menguasai bahasa Inggris dengan hampir sempurna. Teman-teman wanita ini semuanya adalah wanita yang sangat kaya. Taruhannya adalah perjalanan seminggu ke London untuk seluruh rombongan, ditanggung oleh pihak yang kalah. Para wanita tua perwakilan masyarakat aristokrat lokal ini menghibur diri dengan cara seperti itu. Sari tidak peduli siapa yang ia ajar bahasa asing dengan bayaran yang begitu besar. Jadi ia secara teratur datang ke kompleks perumahan elit dengan bus, lalu berjalan sebentar di sepanjang jalan yang rindang ke rumah yang dituju. Dan tiba-tiba suatu hari, ia dihentikan oleh panggilan yang tidak jelas dari belakang punggungnya. "Sari, apakah itu kau?" Sari berbalik dan membeku. Melalui celah kecil di pagar besi tempa, seorang wanita yang sangat tua dan kurus kering seperti ikan asin menatapnya, Adelia. Ini dia pertemuannya, Adelia, teman sekamarnya di bangsal bersalin, yang telah mengubah seluruh hidupnya. Sari tidak suka mengeluarkan kenangan itu dari sudut-sudut ingatannya, tetapi kenangan itu terus-menerus kembali padanya. Gatal dalam pikiran, seperti duri serangga, seperti mual, hadiah atau dosa masa muda. Ia ingat dengan jelas bagaimana mereka pertama kali membawa anak-anak mereka untuk disusui. 2 bayi montok dalam selimut flanel abu-abu dan topi biru pucat. ASI Sari melimpah, tetapi putranya tidak tertarik. Ia menolak untuk menyusu dan dengan putus asa menolak proses laktasi. Setelah berjuang dengan anaknya, Adelia tiba-tiba menyerahkan bayinya kepada Sari. "Susuilah anakku. Tidak akan merugikanmu. Anakmu toh rewel. Setelah ini mereka akan meninggalkan bayi-bayi di bangsal kita. Kau akan membantuku dalam hal ini, dan aku akan memberimu beberapa tips jika perlu. Berdua lebih mudah." Efek psikologis dari teman seperjalanan acak bekerja. Setelah bersama selama beberapa jam, Sari dan Adelia berhasil menceritakan seluruh hidup mereka tanpa ditutup-tutupi. Adelia tidak menyembunyikan rasa irinya, tetapi rasa iri itu tidak jahat. "Betapa beruntungnya kau," keluhnya. "Kau akan mengatasi segalanya dan akan bersama lagi. Beda denganku, anak manja dengan sendok emas di mulut. Apa gunanya nenek moyangku kaya raya? Mereka sama sekali tidak peduli padaku. Begitu tahu aku hamil, mereka menyumpal mulutku dengan banyak uang dan mengirimku ke hotel mewah agar tidak merusak pemandangan. Kau tidak akan percaya, tapi aku sama sekali tidak tahu siapa ayah dari anakku. Minggu itu, dan di hari-hari lain juga, aku tidur dengan siapa saja setelah pesta-pesta yang gaduh." Sari memeluk teman sementaranya, mengelus rambutnya yang indah yang diikat ekor kuda, membujuknya, "Adelia, apa yang kau katakan? Orang tuamu juga mencintaimu. Dan kekasih sesaat itu adalah ekses masa muda. Usiamu baru 20 tahun. Suatu saat nanti akan datang seorang pangeran tampan di atas kuda putih yang tidak membutuhkan tubuhmu, tetapi jiwamu. Itu pasti akan terjadi." "Tentu saja," seringai Adelia. "Nenek moyangku sangat mencintaiku sehingga mereka menyuruh seorang pengawal untuk mengawasiku ketika persalinan dimulai, agar aku dibawa ke sini diam-diam. Aku adalah noda karat pada biografi emas mereka. Elit bisnis dengan reputasi tanpa celah dan putri yang begitu tidak berguna." Mengenai klinik misterius dan sekaligus kumuh ini, Adelia benar sekali. Mereka berdua berada di semacam institusi semi-ilegal. Tidak ada yang menanyakan dokumen apapun kepada mereka. Diam-diam mereka membawa piring bubur gandum di pagi hari, cangkir besar dengan teh manis. Kemudian saat makan siang, di atas meja muncul sup kental yang mengenyangkan. Sari masih berpikir bahwa hidangan seperti itu disiapkan khusus untuk ibu menyusui. Makan malam lebih awal lagi-lagi ditandai dengan bubur, kali ini dari sereal yang berbeda, tetapi selalu dengan susu. Sesekali, seseorang dari staf muncul, dengan acuh tak acuh memeriksa bayi-bayi. Ketika mereka melihat putra Sari, mereka entah kenapa menggelengkan kepala, tetapi tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Anak itu lesu, sangat buruk makannya, hampir sepanjang waktu langsung tertidur lelap. Sebaliknya, putra Adelia menempel pada ibu susu sementaranya dengan rakus. Ia jelas siap berjuang untuk hidupnya dengan segala cara. Dan untuk saat ini,
Ia menyatakan haknya atas ASI. Malam yang menentukan itu, Sari terbangun karena Adelia mengguncangnya sekuat tenaga. Cepat bangun, anakmu tidak bernapas, seluruh tubuhnya membiru, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Sari melompat ketakutan, berlari ke ranjang kecil, mulai dengan lembut menyentuh pipi bayinya. Pipi itu pucat dan dingin. Adelia dengan tajam menariknya menjauh, mundur. Aku tidak ingin memberitahumu, tapi dengan semua gairahku pada novel-novel acak, aku berhasil menyelesaikan hampir 3 semester di Fakultas Kedokteran. Aku tidak pernah kekurangan otak, meskipun aku suka bolos kuliah. Anakmu sudah meninggal, itu fakta, dan kau harus menerimanya. Kau terlalu lalai terhadapnya saat mengandungnya. Sari hendak berlari ke pintu untuk mengetuknya, tetapi Adelia mencegatnya di tengah jalan. Tunggu, jangan melakukan kesalahan karena panik. Mari kita tukar bayi di ranjang. Kau akan keluar dari sini tidak sendirian. Dengan anak yang sehat dan aktif. Dan aku besok akan pergi untuk mengenang bayimu, yang Tuhan berikan waktu begitu sedikit di dunia ini. Kau tidak ingin mengecewakan kekasihmu, kan? Rianmu sangat menginginkan bayi ini, biarkan ia memiliki ahli waris yang kuat dan sehat. Aku tidak membutuhkannya. Aku toh sudah berencana menandatangani surat penolakan. Dan di sini, ada kesempatan lain. Sari mendengarkan Adelia dengan jantung berdebar. Apakah ia tidak bercanda? Dan bukankah pertukaran seperti itu ilegal? Bagaimana cara menyembunyikan semua bukti pertukaran seperti itu? Bagaimana hidup dengan ini nanti? Bagi seorang wanita muda berusia 17 tahun, semua tugas ini tampak tidak terpecahkan. Ia mendekati putranya yang telah meninggal, memeluk tubuhnya yang sudah mendingin. Dan kau, sayangku, bisakah kau memaafkanku di surga karena aku tidak menjagamu, tidak memeliharamu, tidak mendukungmu dengan perhatian di dalam rahim? Air mata mengalir dari matanya dan jatuh ke wajah kecil bayi itu, ke selimut abu-abu yang kusam, ke topi biru yang aneh. Adelia tidak membiarkannya menderita lama. Apa keputusanmu, teman? Sebentar lagi fajar. Seseorang bisa masuk ke sini. Kita tukar anak-anak itu di ranjang. Ya, dan saat kau tidur, dan anak itu sudah tidak bernapas, aku dengan cermat memeriksa data di kertas-kertas di map di atas meja tentang anak-anak kita, golongan darah kedua bayi itu cocok. Jadi siapa di antara mereka siapa, hanya detektif yang sangat teliti yang bisa membedakannya. Di rumah bersalin aneh ini, aku tidak melihat yang seperti itu. Sari dan Adelia menukar bayi di ranjang. Tuhan hakim mereka. Itu adalah keputusan mereka, yang mungkin tidak ada yang berhak menghakiminya. Mereka menyambut fajar dengan berpelukan erat, membahas kondisi kehidupan selanjutnya. Adelia meminta, namai anakku. Oh, maaf, anakmu, Bima. Aku punya cinta pertama di sekolah dengan nama itu. Itu adalah hal terbersih yang pernah aku temui dalam hidupku. Seorang kutu buku tampan berkacamata dengan mata abu-abu besar yang menatap dunia dengan kekaguman sejati. Aku pernah mencegatnya di ruang ganti sekolah dan menciumnya. Kau akan lihat betapa terkejutnya dia. Dia memerah seperti udang rebus, mendorongku seolah-olah kami bertukar peran. Aku pemuda yang tidak sabar yang dengan kurang ajar menuntut tanda-tanda cinta, dan dia gadis lugu. Kemudian dia lama menatapku dengan jijik dan marah. Kenapa begitu? Bukankah aku cantik? Begitulah dia teringat padaku. Dia tidak pernah menerima perasaanku. Setelah pesta perpisahan sekolah, aku tidak pernah melihatnya lagi. Aku bahkan, dengan semua kelincahanku, tidak berani mengajaknya menari untuk perpisahan. Adelia membuka jendela di bangsal, mengeluarkan sebatang rokok entah dari mana, dan menyalakannya. Tolong jangan sakiti dia. Namun, aku tidak tahu, entah kenapa aku yakin kau akan membesarkannya menjadi orang yang baik. Kau bersama Rianmu akan membesarkannya. Dia orang yang layak. Tidak apa-apa dia sekarang di penjara. Jangan pernah bilang tidak akan masuk penjara atau menjadi miskin. Jangan hakimi aku. Aku tidak pernah serakah, tapi sekarang aku tidak punya uang sepeser pun. Orang tuaku memberiku uang saku yang sedikit, untuk tinggal di hotel dan buah-buahan, ya, mereka bayar. Tapi di dompetku tidak ada 1 sen pun, aku bisa membayangkan betapa senangnya mereka bahwa cucu mereka meninggal.
Putri mereka tidak akan mempermalukan nama pebisnis jujur dengan anak dari ayah yang tidak dikenal. Namai putranya dengan nama keluargamu, nama tengahnya biarlah Rian. Dan aku berjanji akan menghilang selamanya dari hidupmu. Aku tidak akan mencari pertemuan, tidak akan ikut campur dalam pendidikan Bima. Sekarang itu hanya hak prerogatifmu. Adelia mematikan rokok di ambang jendela, berkata dengan hampir acuh tak acuh, fajar menyingsing. Saatnya meletakkan titik tebal pada kisah sedih ini, perpisahan yang panjang, air mata yang panjang. Jadi, kuatkan dirimu. Sudah waktunya, kita berdua menekan tombol restart. Kau punya 1 menit lagi untuk berpikir matang-matang. Sari dengan tegas mengangguk padanya, dalam diam mengumpulkan seluruh kemauannya agar tidak mengkhianati dirinya sendiri. Adelia mendekati pintu dan dengan marah memukulnya dengan tinjunya, berteriak, "Tolong! Seseorang!" Aku bangun dan anakku tidak bernapas. 5 menit kemudian, bangsal mereka penuh sesak, mereka tidak bertemu lagi nanti. Ibu yang malang, yang seolah-olah kehilangan anaknya, dengan tenang mengemasi barang-barangnya, menepuk bahu Sari, melaporkan, semuanya berjalan lancar. Dokter menduga anakku punya kelainan jantung bawaan laten, yang tidak dapat diubah dan tidak dapat disembuhkan, tapi bisa muncul tiba-tiba. Aku telah mendaftarkan anak itu dengan nama keluargaku, ia akan dimakamkan di area khusus untuk anak-anak yang meninggal terlalu dini. Kau tidak akan pernah bisa mengunjungi makamnya karena aku telah menandatangani surat bahwa aku tidak ingin tahu di mana ia akan dimakamkan. Sari sempat tersentak, keputusan seperti itu tampak tidak adil baginya. Tapi kemudian ia berpikir bahwa Adelia lebih kuat darinya. Ia tidak perlu menyiksa dirinya sendiri tanpa alasan. Dokter mengatakan bahwa lusa mereka akan dipulangkan bersama Bima. Partisipasi amal mereka dalam nasibnya berakhir di situ. Selanjutnya, ia harus mengatasi masalahnya sendiri. Segera, Sari menemukan nenek sebatang kara itu, yang setuju menampungnya bersama anaknya. Kemudian orang tuanya ikut membantu. Lalu ada perkenalan dengan petugas pemadam kebakaran yang gagah dan pernikahan yang panjang dengannya. Hidup berjalan sebagaimana mestinya. Ia mendaftarkan Bima dengan nama keluarganya, memberinya nama tengah Rian. Ia tidak pernah menyembunyikan dari putranya bahwa ia tidak lahir dari Budi, tetapi tidak pernah sepatah kata pun mengatakan bahwa ia bukan ibu kandungnya. Tentang fakta ini dalam hidupnya, sampai saat ini tidak ada yang tahu. Lebih dari 20 tahun telah berlalu. Adelia menepati janjinya. Ia tidak pernah muncul di cakrawalanya dengan dalih apapun, dan sekarang ia berdiri di depannya. Tidak ada jejak darah segar di wajahnya. Mata dan kulitnya kekuningan. Dari kecantikan cerah masa lalunya, tidak ada setetes pun yang tersisa pada wanita berusia 40-an yang kurus ini. Dilihat dari penampilannya, usianya bisa ditebak 60-an. Penyakit yang melelahkan tidak menambah kecantikan. Jangan khawatir, aku sudah terbiasa. Ini semua karena aku terkena hepatitis virus dari salah satu kekasihku. Jenis yang paling berbahaya, yang membawaku ke kematian. Untuk hatiku yang sudah lelah karena minuman keras, beban seperti itu terlalu berat, tapi aku tidak putus asa. Aku sudah hidup dan banyak melihat dalam hidupku. Masuklah, ada pembicaraan serius. Jangan takut, aku tidak akan mengganggu hidupmu dan Bima. Sari berjanji pada Adelia bahwa ia akan mengunjunginya segera setelah pelajaran bahasa Inggrisnya dengan murid kayanya. Mereka bertukar nomor telepon dan berpisah. Tetapi di malam hari, secara tak terduga, mereka duduk sangat lama, seolah-olah tidak ada jurang waktu 20 tahun yang begitu berwarna. Sari tidak sepatah kata pun mengatakan bahwa ia telah mencari tahu tentang Adelia dari tetangganya yang ingin tahu dan tahu segalanya, yang tinggal 2 rumah darinya. Jawaban-jawabannya mengejutkan dan membuatnya syok. Adelia yang tidak berguna? Aku tahu. Wanita ceroboh, tapi baik hati. Selalu membawa segala macam sampah ke rumah. Untuk para tunawisma, ia membangun gubuk di halaman dengan kamar mandi. Asistennya menemukan mereka entah di mana, membersihkan mereka, memberi makan, membantu dengan dokumen. Setelah semua suaminya, selain kekayaan, ia tidak punya anak kucing atau anak. Jadi ia merawat kaum marginal.
Ada desas-desus bahwa ia bahkan mensponsori semacam rumah bersalin untuk orang-orang yang tidak punya tempat tinggal. Aku pernah bertanya padanya, untuk apa semua kotoran dan kerepotan ini? Dia menjawab bahwa ada dosa besar padanya, tidak bisa ditebus atau dimaafkan. Aku tidak mengerti apa yang ingin ia katakan. Untuk berjaga-jaga, aku menjauh. Pada pertemuan dengan teman sekamarnya, Sari datang dengan persiapan mental. Di dalam, Adelia tetap sama, sembrono, tegas, berani. Ia sangat kecewa bahwa Sari tidak menunggu kekasihnya keluar dari penjara. Ia menggeram, dan aku saat itu berharap anakku akan tumbuh di samping cinta sejati. Hidup ini memang keras. Apakah suamimu yang ini setidaknya orang yang baik? Tidak menyakiti anak kita? Sari meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja, mereka hidup rukun. Ia menunjukkan foto-foto putranya yang telah tumbuh dewasa kepada Adelia. Adelia ikut senang untuknya. Dan fakta bahwa Budi tidak pernah mencintai Bima, tidak perlu dikatakan. Wanita itu impulsif, tidak perlu menyebarkan aib rumah tangga kemana-mana. Tentang dirinya sendiri, Adelia menceritakan bahwa ia telah 3 kali menikah secara resmi, dan nasib tidak membuatnya kekurangan kehamilan. Semua berakhir dengan keguguran tanpa banyak kesulitan dan pada tahap awal. Menuang porsi brandy yang cukup besar untuk dirinya sendiri, ia berkata dengan lemah, "Kau menghakimiku, Sari? Bukan hakmu untuk menghakimiku. Aku ingin hidupku menyala lebih terang, dan itulah yang aku capai. Hatiku tidak bisa dipulihkan. Bertahan 1 atau 2 tahun lagi, lalu tamat, dan aku lelah hidup, sangat lelah, jadi aku tidak mengeluh." Dengan lidah keluh, Adelia masih mencoba berkhotbah kepada Sari, lalu seolah-olah langsung sadar. "Sekarang kau lihat, kau telah menyelamatkan Bima dari ibu yang begitu buruk. Sekarang pergilah, aku lelah." Kemudian mereka bertemu setiap hari. Ketika Sari lagi-lagi bergegas ke muridnya, Adelia sudah menunggunya di celah gerbang. "Mampirlah 5 menit. Aku tidak akan menahanmu lama. Dan dengarkan baik-baik. Ketika aku bersatu kembali dengan orang tuaku setelah melahirkan dan memberitahu mereka bahwa cucu mereka telah meninggal, ayah memutuskan untuk menghibur kesedihanku. Ia memberiku sebuah villa di Bali dan memasukkan sejumlah besar uang ke rekening pribadiku sebagai kompensasi moral. Hadiah seperti itu, tentu saja tidak boleh ditolak. Tapi aku langsung membuat surat wasiat atas namamu. Aku saat itu di rumah bersalin mengambil kartu datamu dengan semua data paspor. Awalnya aku berpikir akan merindukan anakku, tapi itu tidak terjadi. Aku pikir malam itu Tuhan sendiri yang membimbing kita. Tidak ada yang bertanya mengapa anak yang sebelumnya sehat tiba-tiba meninggal. Lemah, yang hampir tidak punya kesempatan. Cacat jantung hanyalah dugaan. Di rumah sakit itu, semua orang tidak peduli. Tapi lihatlah Bima, betapa ia telah tumbuh dewasa. Terima kasih, Sari. Keputusan kita saat itu adalah satu-satunya yang benar. Jadi, ketahuilah, jika notaris kepercayaanku menemukanmu, berarti aku sudah tidak ada lagi. Kau baru bisa menerima warisan setelah 6 bulan. Aku yakin uang dan properti yang ditinggalkan akan membantumu memastikan kehidupan yang nyaman bagi dirimu dan Bima." Ia memeluk Sari dengan erat dan sekali lagi mengucapkan kalimat andalannya, perpisahan yang panjang, air mata yang panjang. "Pergilah ke rumahmu." Ia pergi tanpa sekalipun menoleh ke belakang pada Sari. Notaris itu muncul di ambang pintu apartemen Sari dan Budi 4 bulan kemudian, sebulan sebelum mereka memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai. Sari menerima hak warisnya. Di rekening Adelia ada begitu banyak uang sehingga sekarang seluruh keluarga mereka, termasuk Bima, tidak perlu bekerja lagi dan bisa hidup mewah. Tapi skenario seperti itu sama sekali tidak sesuai dengan selera pewaris kaya itu. Ia akan memberikan kejutan mewah untuk para prianya, mengumumkan semua berita ini setelah Bima mempertahankan skripsinya di universitas. Takdir menentukan lain. Ia mengetahui tentang keluarga kedua suaminya, tentang bahwa ia punya anak perempuan, tentang perceraian, dan kemudian tentang bahwa ia akan mengambil apartemen bersama mereka. Ia ingat bagaimana Adelia pernah berkata bahwa untuk semua perbuatan dalam hidup ini, bumerang keadilan akan kembali kepada kita. Sari, yang kini menjadi wanita bebas dan bercerai,
Mengetahui bahwa ia akan segera menjadi seorang nenek, melangkah ke kehidupan baru dengan hati yang ringan. Apa yang dikatakan pahlawan wanita dalam film Jakarta Pagi ini? Di usia 40 tahun, hidup baru saja dimulai. Nah, sekarang ia akan membuktikannya sendiri. Berita bahwa mereka harus mengosongkan apartemen diterima Bima dengan tenang. Sari tidak menyangka bahwa sikap acuh tak acuh ayah tirinya selama ini telah dikumpulkan oleh putranya menjadi satu kebencian yang kuat, yang sekarang tidak perlu lagi disembunyikan. Tidak, ia tidak menginginkan keburukan bagi Budi, tidak dipenuhi kebencian. Keinginan utamanya adalah segera melupakan orang ini, yang tidak pernah bisa menerima dan mencintainya. Baru sekarang ia mengaku kepada ibunya, bahwa ia sangat merindukan seorang ayah sejati, tanpa syarat dan kebohongan yang ditutupi kesopanan. Tidak ada tempat untuk pikiran tentang Budi di hatinya. Di sana telah menetap sikap dingin dan penolakan terhadap ayah tirinya. Mereka berdua, bersama dengan Lisa, tertawa terbahak-bahak, membahas rahasia-rahasia wanita seperti di salon mana sebaiknya menata rambut dan gaun apa yang harus dikenakan agar Bima terpesona. Hal-hal sepele ini menyenangkan bagi Sari. Ia ingin mendukung calon menantunya dalam kondisinya yang sedang hamil, saat wanita melihat dunia dengan mata yang sedikit berbeda. Dulu, dalam kehamilannya, Sari berjuang sendirian, dan ia sangat ingat betapa tidak enaknya dan menyakitkannya itu. Sari berbagi informasi tentang warisan itu dengan putranya dan calon istrinya segera setelah sidang perceraian. Mereka kemudian menemukan sebuah rumah pribadi yang sangat manis dengan taman yang indah untuk disewa, dan mereka begitu menyukainya sehingga langsung timbul keinginan untuk membelinya. Sari berpenghasilan lumayan, tetapi gajinya tidak mungkin cukup untuk properti seperti itu. Jadi, perlu ada penjelasan tentang kesempatan untuk membeli pondok yang menawan itu. Ia tidak suka dan tidak bisa berbohong. Terkadang ia hanya berhasil menyampaikan berita tidak secara lengkap, sedikit menyembunyikan detail. Ia bimbang, anehnya, tidak lama. Ia memutuskan untuk mengaku kepada putranya bahwa ia mengambilnya di rumah bersalin setelah teman sekamarnya menandatangani surat penolakan anak, bahwa putranya sendiri saat itu meninggal. Ia tidak ingin berpisah dengan mimpinya menjadi seorang ibu. Untuk apa Bima tahu bagaimana sebenarnya yang terjadi? Reaksi Bima tidak terduga. Ia terdiam selama beberapa menit, lalu hanya bertanya, seperti apa dia, ibu kandungku itu? Mengapa dia tidak mau mempertahankanku? Sari hampir tidak berbohong. Dia baik dan sembrono, cantik dan muda. Dia memutuskan pada saat itu bahwa dia tidak akan menjadi ibu yang baik, dan aku sangat senang bisa membawamu. Entah kenapa, Sari yakin putranya tidak akan terburu-buru mencari dokumen tentang adopsinya, tidak akan memeriksa sesuatu, menggali, menyelidiki. Ia mempercayainya tanpa syarat. Sebagai jawaban, ia dengan tenang menyatakan, bagiku, darah tidak mengubah apa-apa. Aku punya satu ibu di dunia ini, dan kau tidak bisa mengubah fakta ini. Mengenai dia, karena dia sudah tidak ada di dunia ini, aku bahkan tidak tahu apakah harus berterima kasih padanya atas kekayaan yang jatuh ke kepala kita. Aku ini orang yang tidak materialistis, Bu. Uang dan perhiasan, bahkan dalam format villa di tepi laut, tidak pernah menjadi prioritasku. Aku ini agak berbeda, Bu Sari. Satu-satunya yang benar-benar aku inginkan adalah pergi sebentar ke Skotlandia bersama Lisa. Biarkan teman-teman dan kolega di sana mengerti mengapa aku memilih cinta daripada karier. Dan Bima memeluk Sari dengan erat, sambil berkata, maaf, aku akan menceritakan semua kebenaran tentang diriku pada Lisa. Aku tidak ingin punya rahasia darinya. Pada saat itu, Sari berpikir, anak laki-lakinya yang telah dewasa ini sekarang seperti mereka dulu dengan Rian, putranya menjalani hidup dalam cinta sejati. Setelah itu, bagi trio Bima, Sari, dan Lisa, peristiwa-peristiwa datang silih berganti. Mereka membujuk pemilik dan membeli rumah yang mereka sukai. Di sana, untuk anjing dan kucing yang baru mereka adopsi, akan ada banyak ruang. Bima akhirnya menentukan tempatnya di bawah matahari karier, menduduki posisi wakil kepala laboratorium di Institut Penelitian Bioteknologi yang terkait. Mereka sempat berlibur ke Bali. Lebih dari itu, mereka membujuk orang tua Sari, yang sudah pensiun,
bahwa mereka akan mengambil peran sebagai semacam penjaga properti di tepi Laut Mediterania, maksudnya di Bali. Sari sangat meyakinkan dalam argumennya bahwa lahan di sana juga perlu diawasi. Ia kemudian senang bahwa kebohongan kecil ini memaksa orang tuanya untuk setidaknya di usia tua mereka setuju untuk hidup dalam kondisi mewah. Dari pulau eksotis itu, Sari, Bima, dan Lisa kembali dengan kulit kecoklatan, lebih kuat, dan dalam suasana hati yang sangat baik. 2 bulan kemudian, Lisa melahirkan seorang putri. Mereka bertiga sangat bahagia. Sari ingat betul ketidakpengalamannya sebagai ibu setelah kelahiran putranya, jadi untuk cucunya, diundanglah seorang pengasuh paruh waktu, mantan guru bahasa Inggris yang sangat mencintai anak-anak. Sekarang ia terkadang tinggal di rumah pada malam hari, dan mereka lama mengobrol dengan Sari dalam bahasa Shakespeare. Wanita tua itu lahir di Inggris dalam keluarga seorang diplomat, jadi ia bisa memberikan banyak saran kepada Sari yang sudah hampir sempurna menguasai profesinya. Wanita ini hanya suka mengeluh tentang satu hal. Sari, sayangku, kau tidak boleh sendirian setelah bercerai. Percayalah pada wanita tua nakal yang menyukai novel-novel yang memusingkan ini. Seorang pria bukan hanya kekasih. Jika beruntung, ia adalah teman dan dinding di belakangmu. Aku selalu memilih pasangan hanya berdasarkan prinsip ini. Dan kemudian terjadi hal yang tak terduga. Ia menjadi murid barunya. Dan bukan untuk bahasa Inggris, melainkan dalam pengecualian langka, untuk bahasa Jerman. Ia sedikit kurang mahir dalam bahasa ini. Biasanya, untuk kasus-kasus luar biasa seperti itu, ia menolak. Pertemuan pertama terasa aneh. Sari datang ke rumah klien ini, tidak ada yang baru dalam hal itu. Tapi di pintu tidak ada yang menyambutnya. Hanya suara dari dalam apartemen, silakan masuk, jika tidak merepotkan. Sari melewati koridor, ruang tamu kosong, dan keluar dari sana, ia muncul. Pada saat pertama, ia nyaris tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Begitu rusak wajah, leher, dan tangannya oleh bekas luka bakar yang sudah sembuh. Entah kenapa ia langsung berpikir bahwa seluruh tubuhnya juga sama, penuh bekas luka. Pria itu mendahuluinya, "Jangan malu, jangan sembunyikan mata Anda. Saya sudah terbiasa dengan rasa ingin tahu yang berlebihan terhadap diri saya. Percayalah, semuanya sudah biasa bagi saya sekarang. Dan sekarang, tentang urusan kita. Saya seorang pengukir, saya menggambar, bisa dibilang, tulisan-tulisan kenangan pada berbagai benda. Saya bekerja bersama dengan seorang mitra yang zanimaetsa seni pengecoran. Kami punya bengkel bersama. Baru-baru ini kami menandatangani kontrak dengan sebuah perusahaan Jerman. Mereka sudah memberikan kami daftar tulisan yang harus diukir, tetapi dengan satu syarat, saya harus tahu apa yang saya ukir. Pada dasarnya, kami saling percaya, dan sepertinya itu bukan urusan saya, tapi saya tetap ingin mengerti artinya. Sari sudah mengatasi kesan pertamanya, langsung memahami tugas apa yang ada di depan mereka. Ia sedikit terkejut. Untuk apa Anda belajar bahasa secara keseluruhan? Saya bisa dengan mudah menerjemahkan isi setiap tulisan untuk Anda. Anda akan diperingatkan, dipersenjatai dengan pengetahuan. Ia akhirnya mengangkat matanya ke arahnya dan tertegun. Ya, ia tahu keajaiban tidak ada, bahwa orang tidak kembali dari kematian. Tapi sudah hampir 25 tahun berlalu, dan riannya pasti sudah tiada. Tapi pria ini punya matanya. Mata yang sama nakal dan berani, sama hangat dan perhatian. Segalanya berbeda, postur, tinggi, rambut. Ia benar-benar berbeda. Tapi tiba-tiba Sari merasakan sesuatu dalam dirinya, yang bahkan membuat jantungnya berdebar. Namanya Seno. Entah bagaimana ia langsung mengerti. Seperti Rian dulu, seolah-olah Seno langsung merasakan bahwa ia tidak melihat bekas lukanya yang banyak, tetapi pada jiwanya. Untuk mencairkan suasana, ia menawarkan secangkir kopi. Sari tidak menolak. Setengah jam kemudian, mereka sudah mengobrol seolah-olah sudah saling kenal seumur hidup. Keajaiban itu. Ia sama sekali berhenti memperhatikan segala kekurangan dalam penampilan Seno. Pulang ke rumah dengan begitu bersemangat sehingga bahkan Bima dan Lisa memperhatikan bahwa ada perubahan dalam dirinya. Atas pertanyaan penasaran mereka, ia menjawab dengan mengelak,
Saya tidak tahu bangsa mana yang memiliki pepatah waktu untuk menebar batu dan waktu untuk mengumpulkan batu, tapi saya tahu persis artinya. Itu menunjukkan bahwa dalam hidup seseorang telah tiba saatnya untuk melakukan tindakan baru yang signifikan, bahwa sekarang adalah saat yang paling tepat untuk itu. Dan saya merasakan dengan tajam bahwa dalam nasib saya akan ada perubahan. Biarlah perubahan itu bahagia. Dan untuk sekarang, sayangku, mari kita minum teh dengan kue jahe. Dalam perjalanan pulang, saya mampir ke toko kue favorit kita. Setahun kemudian, rombongan yang lebih besar berangkat berlibur ke Bali. Sari bersama suaminya, Seno, Bima dan Lisa dengan Vera kecil, pengasuh Eleonora dengan cucunya. Semakin banyak anak di rumah, semakin banyak kebahagiaan. Sari belum mengaku kepada orang-orang terdekatnya bahwa ia curiga keluarga mereka akan bertambah satu anggota lagi dalam 7-8 bulan. Di samping Seno, ia sama sekali tidak takut melahirkan di usia 43 tahun. Apa artinya? Usia bagi seorang wanita yang ingin kembali merasakan sukacita menjadi ibu? Begitu mereka sampai di pulau, duduk untuk makan malam, barulah ia akan mengumumkan beritanya kepada semua orang, betapa tepatnya ia menebak. Ini adalah momennya, baik untuk menebar maupun mengumpulkan batu, dan ia memanfaatkannya dengan senang hati.